saya sudah sampai di kandang dari Jawara Farm. Langsung saja kita temui pemilik dari Jawara Farm, Kang Agis Nur Aulia. Assalamualaikum, Kang Agis. Assalamualaikum, apa kabar? Bang. Rizky dari TVRI. Wah, ini lagi ngontrol. Nah, ini lagi ngontrol domba-domba hasil pengemukan yang siap dijual. Siap dijual. Siap dijual. Oh, bahkan ada harga-harganya ya. Iya, betul. Ini untuk dijual setiap harinya. Ya, ini untuk dijual setiap harinya. Jadi kita setiap hari menjual domba untuk dipotong akikah dan dipotong untuk horeka. Horeka potongan. Jadi untuk warung sate, kemudian catering dan segala macamnya. Nah, oh, ini ada kelas-kelasnya sesuai dengan beratnya ya, Kang? Betul, ya? sesuai dan dengan harganya pun beda-beda. Betul, ya? sesuai dengan kelasnya, ada kelasnya dan sesuai dengan beratnya begitu. Nah, ini berarti potensi peternakan kambing ini Kang Agis ngelihat dari kapan sih, Kang, dan bisa akhirnya memfasilitasi yang akikah, yang kurban ataupun yang potongan harian ini, Kang? Jadi dulu gitu kan di 2013 itu gitu kan ya, saya memutuskan untuk berternak domba dan kambing ini karena memang saya melihat potensi yang begitu besar gitu. Karena kan hampir setiap tahun ada kurban. Setiap tahun ada kurban dan waktu itu mungkin baru 1,5 juta. Sekarang setiap tahun tuh 2 juta yang dipotong kurban gitu. Untuk kurban saja kurban saja 2 juta, hampir ya? 2 juta. Nah, tambah lagi ada akikah. Gitu kan ya. Jadi akikah kan biasanya kalau muslim, jadi orang melahirkan kan akikah gitu, potong akikah. Dan itu hampir setiap hari pasti ada ya. Nah, dan setiap hari bahkan kalau di Serang Cilegon itu sekitar 3.000 sampai 5.000 per bulan melahirkan. Berarti ada kebutuhan di Serang Cilegon itu kurang lebih hampir 3.000 sampai 5.000 hanya ekor. Serang Cilegon Serang aja, Cilegon ya? aja. Dan apakah kambing domba yang Kang Agis rawat dan ternak ini memenuhi 5.000 permintaan itu per hari? Jadi dari situ saya mulai tertarik gitu karena ada potensi kebutuhan untuk itu. Permintaannya tinggi. Itu ya? dari akikah dan ternyata kalau kita lihat lagi di data nasional itu minimal 1 tahun itu 1 sampai 1,5 juta ekor dipotong untuk akikah. Jadi luar biasa, pasarnya besar, kurban gitu kan hampir 2 jutaan. Akikah 1,5 jutaan. Belum lagi potongan untuk pedagang sate, kemudian hotel, resto, catering. Jadi luar biasa potensi besar ini gitu kan yang kemudian mendorong saya untuk mendirikanlah Jawara Farm, usaha pengemukan domba dan kambing. Penggemukan artinya ini tidak breeding atau breeding juga? Nah, awalnya kita memang pengemukan. Nah, dan untuk supaya pengemukan ini bisa berjalan kan kita butuh bakalan. Tentu bakalan ini dapatkan dari hasil breeding, makanya kemudian kita buat breeding. Bahkan kemudian kita juga buat peternakan kambing perah, milkingnya. Jadi Jawara Farm, ya, makanya Jawara Farm saat ini kita usahanya itu baik fattening, pengemukan, breeding, perkembangbiakan, dan milking. Itu kambing perah. Nah, itu dan memang strategi kita setelah kita integrasikan breeding, fattening, kemudian milking, kita buat model bisnisnya, Kang. Jadi supaya kita nih sebagai peternak nih gitu kan bisa mendapatkan penghasilan harian dari susu tiap hari diperah. Oh, susu tiap hari ya? Tiap hari diperah. Dan ada lokasinya sendiri? Ada, nanti kita lihat kemudian kita nanti merah dan nanti mungkin kita coba Kak susunya. Boleh ya. Nah, ini di sini lokasi untuk yang pemotongan ya. Betul, kalau potong dan kambing akikah. Betul, yang di sini memang kita lokasi pengemukan. Nah, nanti kita akan main ke lokasi breeding dan milking, perahnya begitu. Ada lokasi lain selain di sini kan? Ada. Kalau di Banten kurang lebih ada 3 untuk yang kita kelola. Mitra kita ada sekitar 12-an, mitra peternak plasmanya. Kemudian di luar dari Banten juga di Bogor juga ada. Nanti kita mau lihat yang di bawah. Boleh kita lihat yang di bawah ya, Kang ya? Siap. Ini memang berapa kapasitas, Kang? Kalau di sini kapasitas 1.000 ekor. Wow, 1.000 ekor.
Wah, ini kandang utamanya ya, Kang? Ya, ini kandang utama pengemukannya, Mas. Luas ya. Iya. Ada berapa kapasitas kambing di sini, Kang? Kurang Bisa? lebih 1.000 ekor kalau yang di sini. Wow, 1.000 ekor ya. 1.000 ekor. Dan memang di kayak klaster-klaster itu Betul. sesuai dengan bobot atau umur begitu? Iya, ada yang sesuai dengan bobot, ada yang sesuai dengan umur, dan ada sesuai dengan jenis juga. Jadi ada Garut, kemudian ada Parahyangan, kan domba ada macam jenisnya. Nah, kita klasterkan gitu sesuaikan. Total ada berapa jenis? Total, kalau yang di untuk kambing kita, domba. kalau yang di kita untuk domba cuma 2 gitu. Dua. Ada domba Parahyangan dan domba Garut. Domba Garut. Walaupun sekarang kita sudah mulai masukin domba cross Dorper. Oh. Nah, ini yang kita kembangkan di Kembangkan, pengemukannya. Kalau kambing kita punya Sapera, kita punya Saanen, kita punya Etawa Oh, gitu. berarti total ada 5 ya kambing domba jenisnya. Betul, ya yang kita pelihara kurang lebih 5 sampai 6 Dan dikembangkan jenis. betul ya, Kang? Betul, baik fattening, breeding maupun milking gitu. Nah, saya tertarik ini lihat Pakan. tekstur pakannya ini, Kang. Nah, Kan iya. biasanya kambing itu Betul. hijauan, Kang. Ini sama sekali nggak ada hijauannya ya, Kang ya? Nah, jadi sebenarnya kalau prinsip pakan itu sama kayak prinsip kita manusia ya. Kalau manusia kan kita butuh makan protein, serat gitu kan ya. Nah, kita kambing gitu kan harusnya seratnya dari hijauan. Nah, kita pakai limbah dari kulit kedelai. Nah, ini seratnya ya. pengganti rumput, makanya kita nggak ada rumput begitu. Nah, kemudian dicampur dengan polar dan macam-macam begitu. Dan memang kita menyesuaikan dari kebutuhan dan target pengemukan. Nah, karena kita ini kan pengemukan, Kang. Yang di sini kan pengemukan. Pengemukan. Jadi kita harus menciptakan ransum pakan yang memang efektif, efisien, dan cepat gemuk begitu. Berarti ini kalau bisa dibilang dibandingin hijauan, ini lebih efektif untuk pengemukan ya? Lebih cepat pengemukannya. Jadi kita pengen prosesnya ini 1-2 bulan panen gitu. Nah, makanya kemudian kita buat ransum pakan sendiri gitu yang memang ini memungkinkan si domba ini bisa panen 2 bulan. Jadi nggak nunggu sampai 6 bulan, 1 tahun. Nah, dan kita memang punya target gitu, Kang. Minimal target pertumbuhan bobotnya 3 sampai 6 kilo per bulan gitu. Cepat ya. Kalau Ya. dibandingkan kalau pakan hijauan itu bisa berapa persen kira-kira? Nah, persentase perbedaannya? kalau pakan hijauan kan memang butuh proses panjang begitu, Kang. Jadi untuk proses pengemukannya makanya hijauan ataupun pakan hijauan kering itu hanya pelengkap saja begitu. Karena memang dia kan ruminansia tuh. Ruminansia tuh wajib tuh harus ada serat-seratnya. Makanya kita nggak pakai serat rumput, tapi kita pakai kulit kedelai itu penggantinya. Jadi dikonversi begitu, Kang. Ya, intinya apa yang dibutuhkan kambing terpenuhi ya, Kang? Betul, intinya apa yang dibutuhkan kambing terpenuhi gizinya, nilai gizinya, dan yang paling penting adalah target kita untuk panen lebih cepat juga terpenuhi gitu. Itu sih. Nah, saya ngelihat di bawah juga ada kandang lagi ya, Kang? Nah, ya di bawah ada kandang, beberapa kandang. Jadi kalau di kita prinsip kandangnya 2. Prinsipnya adalah nyaman bagi peternaknya dan nyaman bagi ternaknya gitu, Kang. Nah, makanya kita setting ini kandang panggung. Karena kita mengacu pada prinsip kita ingin buat kandang yang nyaman bagi peternaknya, pengelolanya, dan nyaman juga bagi si domba dan kambingnya. Nah, dikatakan nyaman panggung ini fungsinya apa, Kang, Nah. ketika buat kandang kambing domba konsep panggung nih, Kang? Jelas. Pertama saya bilang nyaman bagi pengelolanya atau peternaknya untuk kebersihan. Oh, Nah, ya, kalau dia panggung langsung kan ada, turun ya? Nah, langsung turun, kemudian kotorannya bisa kita langsung olah begitu. Jadi nyaman nih kan, dan kemudian untuk akses peternak juga untuk beri pakan dan segalanya lebih mudah. Dan aman juga untuk si dombanya, Kang. Kenapa? Karena kotorannya langsung ke bawah. Iya ya, nggak terlalu Nggak kotor nggak terlalu kotor. Nah, kalau misalkan bayangkan kalau kemudian kotorannya ada di Numpuk kandang di itu, situ nah ya. kan mereka akan rentan kena penyakit. Nah, makanya prinsip buat kandang kita mengacu kepada nyaman untuk peternaknya dan nyaman juga untuk si ternaknya. ya. Ngomong kalau penyakit, Kang Yes. sendiri apa sih yang rentan dialami kambing domba ini kalau dari segi penyakitnya? Ya, kalau penyakit kan macam-macam. Ada penyakit yang memang menyerang di mata, begitu kemudian ada di metabolisme, mencret dan segala macamnya, begitu. Yang memang yang rentan adalah penyakit kembung gitu, Pak. Oh, kembung. Kembung. Itu karena pakan. Karena makan. Nah, kemudian makannya kemudian ya ada ininya, kemudian kembung, kemudian diobati gitu. Itu, Kang. Nah, kalau diobatin sendiri, Kang Agis sudah punya ahlinya Nah, untuk betul. mengobatinnya. Nah, jadi kita di Jawara Farm ini kita ada dokter hewan. Cuma memang datangnya tidak setiap hari, tapi dimonitor setiap bulan. Karena
para karyawan kita gitu kan, tim kita ini sudah diajari gitu kan, nyuntik seperti apa, ketika mencer itu seperti apa, ketika kambingnya sakit seperti apa, ini sudah ada gitu kan. Tapi memang kita terus dimonitor sama dokter kesehatan domba dan kambingnya itu, Kang. Kang, tadi Kang sempat singgung bukan hanya penggemukan dan kambing potong saja, tapi Kang produksi susu kambing setiap hari. Lokasinya di mana? Lokasinya ada di daerah Baros, daerah Kabupaten Baros. Serang. Nanti kita ke sana. Dari Kita sini lihat sekitar berapa sekitar jam? 45 menit. 45 menit ya. Nanti kita bisa lihat prosesnya itu ya. Boleh Kang, kita menuju ke sana langsung Siap, ya Kang? siap. Oh, jadi ini kandang yang khusus kambing Perah. Jadi ini milking kita. milking. Dan ini kenapa Kang dibedain kandangnya untuk kambing potong begitu sama kambing perah tuh ada tujuan khusus gitu Kang? Pertama memang kita membedakan antara kambing kambing perah dan pengemukan. Itu salah satunya untuk tadi manajemennya kan nanti beda. Perlakuannya ada beberapa yang berbeda. Ya. Makanya kemudian kita buat terpisah supaya memang ini lebih. Dan ini lebih jinak ya, dan ini bebas gini aja nggak masalah ya. Iya. Kenapa dibedain nih Kang? Nah, jadi karena ada beberapa perlakuan yang berbeda ya antara pengemukan dan perah gitu. Oh. Jadi kemudian ya kita perlakuannya pisahkan beda. supaya lebih fokus dan lebih terukur lah, biar lebih mudah lah memanajemennya lah begitu. Oke. itu, Kang. Nah, dari segi pakannya pun ini berbeda ya. Ya, jadi kita ada pakan hijauan khusus memang untuk yang breeding gitu ya. Breeding. Karena kan di sini kan breeding sama milking kan jadi satu kesatuan begitu. Jadi ketika dia berkembang biak, keluar anak, anaknya dipisah, baru kemudian diperah tuh. Nah, baru bisa masuk milking. Nah, jadi ada beberapa makan tambahan yaitu rumput kalau di sini gitu. Oke. Dan ini memang ini yang bertugas atau yang Nah, bertanggung ini jawab? ada Mas Bangun. Oh, Mas Bangun boleh bergabung Mas di sini Monggo. Mas. Nah, Oke. jadi beliau ini yang penanggung jawab, dari kandang kambing perahnya begitu di sini. Oke. Nah, Mas Bangun ini untuk skala bisa sampai berapa kapasitas nih Kang di kandang khusus kambing perah nih ya? Oke, kalau sekarang kapasitas itu ada sekitar 60 ekor keseluruhan. Kita mulai tadinya dengan 20 ekor indukan. 20 ekor indukan. Betul, sekarang populasinya sampai dengan 66 ekor. Nah, ini ngomong-ngomong Gitu. populasi, ini jenisnya apa aja Kang dan unggulannya apa nih di sini? Oke, kalau di sini kita cetak untuk Savera. Savera itu saanen peranakan etawa. Oh, berarti dari ini ya. Persilangan antara jantan saanen dengan indukan etawa-etawa lokal yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita perbandingkan dari produktivitas Savera ini dibanding jenis kambing perah lain itu bisa sampai berapa nih? Oke, kalau untuk Savera ini, kalau untuk PE kita bisa perah itu sekitar 800 mili per hari. 800 mili ya? Betul. Kalau Savera ini kita bisa 2 liter per hari. Wow, bedanya jauh ya. Nah, bisa 100% gitu. Dan dari segi kualitas susunya apakah sama ataukah beda juga? Kualitas susunya sama. Oh, sama. Gitu. Kualitas susunya sama, produktivitasnya meningkat. Nah, sehingga ini yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu kita. Gitu. Kalau dari kambing perah ini kan belum banyak Kang yang berbisnis kambing perah nih. Sebenarnya pertama dari gimana sih resikonya? Dari segi resiko sama dari segi potensinya itu seberapa besar sih kalau yang untuk kambing perah ini? Oke, kalau resiko mungkin sama seperti peternakan-peternakan lain. Resiko itu kematian dan lain-lain. Tapi kalau itu kita tanggulangi, kita persiapkan kandang yang bersih, gitu, pakan yang memenuhi kecukupan nutrisi mereka, insya Allah itu nggak akan ada hal seperti itu. Gitu. Selanjutnya potensi karena sedikit sekali yang terjun di perah ini, ya jadi peluangnya masih terbuka lebar, gitu untuk
usaha kambing perah. Kambing perah ya. Gitu. Nah, ada nggak di Kang hari ini yang kambing yang siap diperah begitu, biar kita lihat bagaimana sih kualitas susu kambing Sapera itu ya? Siap, Sapera, siap. ya? Ada. Kita sudah ya? siapkan. Boleh. Kang Boleh. Agis, kita lihat Siap. sapi yang bisa diperah. Sapi lagi. Kambing, Kambing yang yang sudah diperah. diperah. Oke, kita lihat Siap. kambing yang akan kita perah. Oke, di Siap. mana Kang? Di sebelah depan. Oke, siap. Siap. Iya, dibebasin gini aja ya. Ini sebenarnya sudah bisa perah semua ya? Bisa. Kang, ya? Nah ini yang memang yang siap perah ada di sini sebelah sini. Oh, wah itu. Nah itu lagi diperah tuh. Nah ini proses perahnya. Betul. Berarti dalam sehari ini bisa sampai berapa liter, Kang, dalam sehari? Kalau sehari 1 ekor bisa 1 literan lebih. 1 ekor 1 Ya, literan. Nah, ini yang tadi jenis Sapera itu Nah ya? kalau ini apa namanya PE nih. Oh, PE. Kalau Sapera masih proses. Betul, ada beberapa. Cuman memang yang Sapera nih sudah kita perah tadi pagi. Oh, Jadi sudah ini yang diperah. bisa kita perah di. Nah, Kang, masih mungkin banyak orang yang masih bertanya, sebenarnya apa sih perbedaan susu kambing dibanding susu sapi dari segi komposisinya atau manfaatnya itu gimana sih? Banyak orang yang belum tahu. Jadi susu kambing ini menurut riset begitu ya. Jadi susu terbaik setelah susu ASI. Oh, Jadi setelah susu ASI terbaik yang ya? terbaik adalah susu kambing. Nah kenapa? Karena memang dari kandungannya, kandungan proteinnya, kemudian kalsiumnya itu 2-3 kali lipat dibandingkan susu sapi. Jadi ini luar biasa banget. Kemudian penyerapannya cenderung lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan susu sapi. Makanya susu kambing ini memiliki khasiat selain untuk menjaga kesehatan gitu ya, stamina tubuh, ini dipercaya mengobati berbagai macam penyakit, terutama yang ada kaitan tentang paru-paru. Makanya susu kambing ini menjadi salah satu susu yang dicari nih kalau ada orang sakit paru-paru. Apalagi zaman masa pandemi gini ya, Kang, ya? Nah, kemarin di pandemi ini kita dapat berkah. Ini banyak permintaan susu kambing. Bahkan kemarin itu harus ngantri dulu untuk mesan. Karena memang saking banyak orang ingin susu kambing. Dan ternyata sudah banyak juga orang menyadari bahwa manfaat dari susu kambing ini. Betul, dan manfaatnya itu luar biasa. Sangat banyak nilai gizinya, kemudian kandungannya dan lain-lainnya itu betul-betul luar biasa begitu. Bahkan ini dipercaya untuk meningkatkan vitalitas, Mas. Gitu. Oh, vitalitas juga ya. Nah, itu salah satu. Iya, Kang, kalau Akang total nih dari kandang Akang sendiri terus mitra dalam sehari itu bisa berapa liter susu kambing dihasilkan, dan sebenarnya permintaan susu kambing ini di Indonesia sendiri baru berapa persen yang bisa dipenuhi, Kang? Betul. Jadi 70% nih kalau saya baca terakhir ada sebuah riset gitu ya. Jadi 70% kebutuhan susu dalam negeri itu impor. Jadi kalau kita ngomongin berapa peluangnya itu sangat besar. Jadi karena 70% itu sudah diimpor, berarti kan kita hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri 30%. Artinya ada peluang 70% ini bisa diambil nih sama calon peternak-peternak susu khususnya begitu. Nah, mungkin kalau Sobat Tani ada yang tertarik nih, Kang. Betul. Setidaknya pengen belajar nih di Jawara Farm. Apakah Kang Agis terbuka untuk Sangat-sangat terbuka. petani atau para pemuda begitu yang ingin Sangat-sangat belajar? terbuka. Kita sering membuka magang, kemudian kunjungan belajar dan lain-lainnya lah begitu. Dan bahkan kemarin ada dari NTT, kemudian dari Malaysia, dari Saudi Arabia juga datang, Timor Leste begitu. Nah, untuk tadi belajar tentang manajemen bisnis kambing dan domba gitu, Mas. Yang kemudian yang saya jelaskan gimana sih peternak bisa menghasilkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Hariannya dari susu setiap hari diperah, mingguan bulanannya dari pengemukan, akikah gitu. Kemudian tahunannya ada kurban.
Nah, sehingga peternak itu bisa kaya. Kang, kita sudah melihat kambing potong dari akikahnya, terus jual per bulannya, terus Betul. kita melihat potensi kambing perah. Nah, omset dari usaha Kang ini keseluruhan Kang, dari berbagai macam jenis usaha itu. Berapa Kang kalau dikira-kira? Per tahun ya, kalau per tahun kita bisa lebih dari 5 miliar lah. Gitu. Wow, Lebih dari itu 5 ya. miliar Sobat Tani. Nah, itu bisa itu kan perputaran uang yang terus Betul. ini ya. Oke. Betul. Kang, saya ngomong-ngomong ada yang bisa Oh, iya, boleh nih. dirasakan langsung. Kita, Susunya saya pengen ngerasain Mas, nih Kang. udah diperah ya? Nah, coba Nah. minta ininya Akang. Coba Nah, bisa gimana Kak? tadi? Berarti ini ya aman ya langsung Aman. dikonsumsi ya. Oh, sebenarnya memang bisa dipasteurisasi, jadi dimasak terlebih dahulu. Oke. Nah, biasanya kalau kita ya, jadi setelah diperah itu kemudian disaring, dipasteurisasi, kemudian dikemas. Nah, seperti ini nih. Mas. Oh, dikemas. Nah, ini seperti ini nah. Dan ini ya yang baru benar-benar diperah ya. Nah, dari betul. susu. Nah, kalau ini yang fresh betul. Fresh ya. Dan saya memang aman ya. menyarankan memang yang fresh. Oke, Jadi saya coba lebih ya. mantap. Kang, ya. Boleh, silakan. Gimana? Nggak jauh beda rasanya kayak Bau ada ini tahu dan gimana? nggak bau sama sekali, nggak amis malah. Betul. Ini emang orang yang memang banyak belum tahu ya bahwa Betul. kambing mindsetnya takut amis, ternyata enggak kayak susu dan biasa tergantung pemeliharaannya Betul, dan ya. pengelolaannya. Pengelolaan dan Kalau pemeliharaan dan pengelolaannya tepat gitu Ya. kan baik, insya Allah tidak menyebabkan bau atau meminimalisir terjadinya susu kambing yang bau yang kemudian banyak orang nggak suka gitu. Terima kasih Kang Agis, Kang Bangun. Ini informasi kita hari ini dari segi kambing dan domba potong dan hingga kambing dan domba perah ya. Kalau untuk diperah pasti kambing berarti ya Kang Betul. ya, kambing. Dan ini rasanya juga enak dan manfaatnya tentu pasti ada. Dan tentunya ini usaha yang bisa ditiru ya Yap, Kang ya. betul. Siapapun bisa ditiru, tergantung niat dan belajar serta tentu mau terus berkembang ya Kang. Siap. Itulah Sobat Tani episode kita kali ini dari Tanah Jawara Banten, Serang Banten. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda. Selamat mencoba usaha yang Anda inginkan. Oh, ini kemasannya Kang ya? Rasanya sama aja.